Yang kedua adalah sulukul adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah ats-tsana'u alaih. Kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang layak bagi beliau. Bima huwa ahluhu. Bukan pujian seperti yang diberikan oleh orang-orang Nasrani kepada nabi-nabi mereka, yaitu Isa alaihissalam, yang menyanjung nabi mereka melebihi kapasitas ataupun sesuatu yang layak bagi nabinya hingga mengangkatnya kepada derajat ketuhanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian sanjung aku sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluh faqulu Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus memuji Rasulullah, tapi dengan pujian yang layak bagi beliau, tidak melebih-lebihkannya dan tidak mengurang-ngurangkannya. Demikian pula yang kedua adalah as-salatu alaih, mengucapkan salawat atas beliau, terutama apabila nama beliau disebutkan. Termasuk bakhil adalah seseorang yang apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengucapkan salawat atas beliau. Jadi ketika disebutkan nama Rasulullah, maka kita harus mengucapkan salawat atas beliau dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau yang semakna dengan itu. Nah, kemudian adalah al-adabu fi masjidihi, beradab di masjid beliau. Ya, ketika kita mengunjungi masjid beliau, maka kita harus beradab, yaitu tidak mengangkat suara, yaitu adamur raf as-saut, tidak mengangkat suara atau membuat kegaduhan atau kebisingan di masjid beliau. Ya, pernah terjadi pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada dua orang yang mengangkat suara mereka tinggi-tinggi di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun bertanya kepada mereka berdua, "Man antuma? Siapa kalian berdua?" Maka keduanya menjawab, "Min ahli Taif, kami berasal dari Taif." Maka Umar mengatakan, "Lau kuntuma min ahli hadzal baladi la auja'tukuma." Kalaulah kalian berasal dari negeri ini atau dari kota ini, dari Madinah, niscaya aku telah memukul kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma inda masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kalian berdua telah mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan adab ya seorang muslim ketika mengunjungi, menziarahi masjid Rasulullah, yaitu tidak mengangkat suara dan tidak menimbulkan kebisingan. Nah, kemudian adalah hifdzu hurmati baladihi, menjaga kehormatan negeri beliau, kota beliau, Darul Hijrah, yaitu Al-Madinah An-Nabawiyah. Maksudnya di sini adalah memperhatikan keharaman, karena termasuk tanah haram adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang di tanah haram di negeri beliau atau di kota beliau ini. Kemudian adalah yang berikutnya adalah tauqiru hadisihi, yaitu menghormati kata-kata beliau atau sabda-sabda beliau, yaitu at-ta'addub inda sama'ihi, yaitu beradab ketika kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal waqar inda dirasatihi, dan memperhatikan ketenangan, menjaga ketenangan ketika kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa contoh dari as-salafus saleh berkaitan dengan hal ini. Ya, Amr bin Maimun meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fakana mimma qala wa ma sami'tuhu qattu yaqulu qala Rasulullah illa marrah fa nadhartu ilaihi wa qad halla izaruhu wa qad halla izarahu wa intafaqat audajuhu wa warrat aynah wa bakat aynah faqal anahu dzalika aw duna dzalika aw mithla dzalika. Ya, Amr bin Maimun menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud satu ketika mengatakan qala Rasulullah. Beliau tidak pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan qala Rasulullah kecuali satu kali, dan dia lihat ya keadaan Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengencangkan ya sarung beliau
lalu memerah wajah beliau dan menitik ataupun keluar air mata beliau. Dan beliau mengatakan au nahwu dzalika, atau seperti itu, atau semisal dengan itu, atau mirip dengan itu, yaitu beliau tidak berani memastikan itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu adab di dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh para sahabat, yaitu mereka tidak berani memastikan. Ya, mereka sering mengatakan setelah menyampaikan hadis Nabi au nahwu dzalika. Dan bahkan banyak di antara hadis-hadis Nabi yang marfu itu mereka mauqufkan, yaitu mereka sandarkan kepada diri mereka, padahal itu hadis marfu. Dalam riwayat lain kita dapati ternyata hadis itu marfu, tapi dalam riwayat yang lain kita dapati mauquf. Ya, salah satu di antara hal yang mendorong ini adalah mereka khawatir menisbatkan itu atau belum yakin bahwasanya itu adalah hadis ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan salah satu di antara adab ya di dalam majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwan fillah, di antara kisah yang lainnya ya, yang dinukil kepada kita dari para salafus saleh di bagaimana adab mereka ketika menyampaikan atau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu riwayat yang disampaikan oleh Ahmad bin Sulaiman Al-Qattan. Dia mengatakan, wa kana Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddas fi majlisi la yutahaddas fi majlisihi wa la yubra fihi qalamun wa la yabtasimu ahadun fa in tuhaddisa aw buri'a qalam. Ya, disebutkan oleh Ahmad bin Sulaiman Al-Qattan bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi tidak berbicara di dalam majelisnya dan tidak ada goresan pena apabila, dan tidak ada yang satu orang pun yang tersenyum apabila telah disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana? Mereka memasang telinga mereka ketika Abdurrahman bin Mahdi sudah mulai mengatakan qala Rasulullah atau haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suara, bahkan tidak ada yang berbicara, tidak ada goresan pena, bahkan tidak ada yang tersenyum ketika itu. Masing-masing dengan tekun menyimak apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Sirin yatahaddas fayadhaq fa idza ja'al hadis khasya. Muhammad bin Sirin biasa beliau berbicara, berbual, ya, kemudian tertawa, tersenyum, tapi apabila telah datang sebutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi khusyuk. Nah, ini merupakan adab kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah seharusnya seorang mukmin muslim yang menyatakan dirinya iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sekarang ini sebagian orang yang mengaku iman kepada Rasul, ketika disampaikan kepadanya hadis Rasulullah, dia membuang wajahnya, atau dia sibuk berbicara, atau dia sibuk ya dengan kegiatan yang lainnya, dengan urusan yang lainnya, atau bahkan dia menentangnya. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa imannya benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kedua, yaitu beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi